nama saya Kevin Yudiawan, saya dari Prodi Teknik Elektro, saya dari Universitas 17 Agustus, Jakarta. Pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pancasila kelompok 3 yang diajar oleh Pak Yanuar Ramadan selaku dosen tersebut. Jadi topik pertama ini membahas tentang peranan LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen makanan beracun. LPKSM itu apa sih panjangannya? Yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen tersebut. Jadi yang pihak-pihak terlibat yaitu apa saja? Pastinya pemerintah dan relawan dan polisi atau dan lain sebagainya. Yang ini ada studi kasus. Dalam kesempatan ini kelompok kami akan mengambil kasus makanan beracun di daerah Nganjuk. Deskripsi kasus tersebut. Jadi studi kasus makanan beracun terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 44 relawan dan pengungsi di lokasi bencana longsor. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga keracunan makanan. Peristiwa ini terjadi di dusun Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 bulan 2 2021. Puluhan orang ini sebelumnya menyantap makanan mie ayam yang disediakan oleh polisian. Polisian Resor Polres Nganjuk membawa sampel mie ayam ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan food security test. Akibat kejadian itu, 33 orang mengalami gejala ringan sehingga dirawat jalan sebanyak 3 orang dirawat di rumah sakit umum. Jadi peranan LPKSM apa saja? Yang pertama, menyebarkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa makanan tersebut. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Terus penyelesaian kasusnya, bagaimana sih penyelesaian kasus tersebut? Upayanya seperti apa? Nah, jadi konsumen yang cerdas juga harus teliti sebelum membeli makanan apa produk tersebut memiliki label SSI atau halal. LPKSM juga membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen tersebut. Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para konsumen atau pengusaha makanan, mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Jadi yang terakhir, penutup sarannya, bagi pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen harus lebih berusaha untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi makanan yang ia beli atau ia makan. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga dituntut harus lebih proaktif dan antisipatif, bukan menunggu telah terjadi kasus keperukaan akibat keluhan konsumen baru mereka tindak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Sefta Utari dari Prodi Ilmu Komunikasi serta mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan membuat tugas video kelompok 3 pada mata kuliah Pancasila yang diajarkan oleh Pak Yanuar Ramadan. Topik video hari ini adalah peranan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam perdagangan online. Pihak yang terlibat yaitu konsumen dan penjual.
Selanjutnya, studi kasus yang saya ambil yaitu perlindungan konsumen dalam jual beli online via Instagram. Teman-teman, ada satu kasus sengketa yang telah diselesaikan oleh pihak berwenang yaitu BPSK. BPSK itu apa? BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kasus tersebut merupakan jual beli kamera dalam via online Instagram. Awalnya, pembeli mengetahui informasi kamera tersebut di media sosial Instagram. Ia pun tertarik untuk membeli kamera tersebut. Akhirnya ia pun menghubungi sang penjual. Mereka saling berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Di aplikasi WhatsApp mereka saling berkomunikasi. Termasuk si pembeli ini, ia pun menanyakan kondisi kameranya bagaimana. Lalu adakah bukti-bukti transaksinya agar ia tidak merasa ditipukan oleh si penjual. Akhirnya si penjual pun mengirimkan kondisi kameranya yang masih bagus dan transaksi-transaksi yang pernah dilakukannya oleh para pembeli-pembeli lain. Setelah pembeli melihat bukti-bukti yang sudah dikirimkan oleh si penjual, akhirnya ia pun mengirimkan sejumlah uang yang ada di harga awal untuk membeli kamera tersebut. Tetapi si penjual meminta uang tambahan, yaitu dengan iming-iming pembebasan uang bea cukai. Walaupun penjual sudah meyakinkan pembeli akan mengembalikan uang tambahannya, namun karena pembeli berstatus mahasiswa, dia hanya mengirimkan sebagian uang penambahannya saja. Pembeli sudah curiga dengan gerak-gerik si penjual ini. Maka dari itu, ia meminta jaminan kepada si penjual. Penjual pun mengirimkan KTP kepada pembeli. Ketika pembeli melihat data diri dari si penjual, ia pun mulai curiga dengan identitas dirinya. Akhirnya ia pun menanyakan alamat toko si penjual tersebut. Namun si penjual hanya menjawabnya dengan bertele-tele. Karena si pembeli merasa ditipu oleh si penjual, maka ia pun menghubungi si penjual untuk mengembalikan uang tambahan yang sebagian yang sudah dikirimkannya. Tetapi si penjual menolaknya. Ia ingin si pembeli ini untuk melunasi sebagian biaya tambahan yang sudah dikirimkannya. Maka kameranya pun akan segera dikirimkan jika ia sudah melunasinya. Si pembeli terus-menerus menghubungi si penjual untuk mengembalikan uangnya, tetapi tidak ada respon darinya. Maka si pembeli menghubungi BPSK untuk menangani kasus tersebut. BPSK pun berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan. Akhirnya BPSK menangani kasus tersebut dengan memanggilkan pemohon dan termohon serta menyelesaikan kasus tersebut dengan mediasi. Jika upaya tersebut gagal dilakukan, maka pihak BPSK akan mengadakan pengadilan untuk penanganan kasus tersebut. Selanjutnya, pihak BPSK akan melakukan pemeriksaan pada kasus sengketa konsumen tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan pada kasus sengketa tersebut, maka akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian karena adanya unsur pidana. Baik teman-teman sekalian, itu saja kasus yang saya bahas mengenai peranan BPSK menyelesaikan sengketa konsumen perdagangan online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tugas mata kuliah Pancasila kelompok 3. Saya memilih topik peranan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen perdagangan online. Pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kasus yang saya ambil ini adalah kasus masalah leasing pembelian motor dan mobil secara online. Karena pelaku usaha banyak yang tidak jujur atau nakal.
pelaku sengaja tidak mencantumkan perjanjian fidusia, dan konsumen ini juga ada yang salah karena konsumen tidak memahami dan banyak masalah lainnya. Saat bermasalah, barang akan ditarik secara baik-baik maupun secara paksa. Peranan BPSK dalam menyelesaikan masalah ini yaitu memperjuangkan hak konsumen, bahwa perlindungan konsumen menyampaikan preferensi menuntaskan konflik penjual dan pembeli. Proses dan penuntasan konflik konsumen yaitu dengan melalui cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi dengan kesempatan yang diberikan mulai dari konsultasi perlindungan konsumen, membuat laporan ke penyidik apabila ada indikasi pelanggaran hukum, melakukan kajian dan analisis konflik yang terjadi. Penyelesaian masalah ini dengan cara yaitu perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen, melakukan gugatan apabila pelaku usaha melakukan kesalahan, dan diberikan sanksi yaitu berupa denda atau ganti rugi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fitra, Prodi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. NIM saya 2233008. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peranan LPKSM sengketa konsumen makanan beracun. Apa sih yang dimaksud dengan LPKSM? LPKSM adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang disebut juga LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dan saya akan memberikan contoh kasus makanan beracun. Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sumatera Utara, minta kepada aparat kepolisian agar menyelidiki penyebab puluhan santri di pesantren Al-Khomariyah, Desa Ketangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, mengalami sakit perut dan muntah-muntah. Diduga keracunan usai makan bakso. Sisa makanan bakso tersebut harus dibawa dan diteliti ke laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mengetahui penyebab para santri keracunan. Kasus yang dialami santri tersebut harus diusut lembaga hingga tuntas dan tidak boleh dibiarkan karena hal ini menyangkut kesehatan serta keselamatan nyawa manusia. Jika terbuktinya makanan bakso tersebut dengan bahan pengawet, maka pengusaha kantin dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kasus tersebut tetap ditindaklanjuti karena hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang menggunakan bahan pengawet atau kimiawi dan dicampurkan dengan makanan bakso tersebut. Bahan pengawet merupakan formalin itu sering digunakan pengusaha makanan agar dagangan mereka itu tetap tahan lama dan tidak lembek. Biasanya formalin digunakan untuk mengawetkan ikan, bakso, dan makanan lainnya. Abu Bakar menyebutkan penjual makanan dengan menggunakan bahan pengawet kimiawi itu agar mereka tidak mengalami kerugian. Penggunaan formalin tersebut juga melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen dan dapat dihukum berat, kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sumut Abu Bakar Siddiq di Medan. Sebelumnya, sebanyak 20 dari 46 santriwati di pesantren Al-Khomariyah, Desa Ketangan, Kecamatan Galang dirawat di Puskesmas Galang karena diduga keracunan bakso yang mereka makan di kantin sekolah. Kemudian para santriwati itu beristirahat dan tidur. Dan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, santriwati terbangun karena mengalami pusing dan muntah-muntah. Sebanyak 20 santri dibawa ke Puskesmas Galang, sedangkan 26 santriwati lainnya dirawat di pesantren. Dan salah seorang santri menyebutkan terjadinya gejala muntah-muntah setelah mengkonsumsi daging bakso dan minum es di kantin
nama saya Mikaela Teresia Sinaga dari Prodi Ilmu Farmasi. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945. Saya berasal dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Topik yang saya ambil yaitu peran dari BSPK dalam menyelesaikan sengketa konsumen perdagangan online. Apa aja sih cara yang dilakukan BSPK dalam menyelesaikan kasus konsumen perdagangan online? BPSK hanya mengenai kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi yang dialami oleh konsumen. Kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang akan menjelaskan bagaimana peran BSPK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, proses dan penutusan konflik konsumen. Pengawasan dalam penerapan perjanjian, membuat laporan ke penyelidik apabila ada indikasi pelanggaran hukum, penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkan suatu produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakaian, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Seperti halnya kasus sengketa yang baru-baru ini terjadi, terkait proses endapan di dalam susu kemasan yang mengakibatkan anak-anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi susu kemasan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar, ia mengganti kerugian berupa uang serta bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BSPK antara konsumen. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elma Fania Agus dari Fakultas Farmasi dengan NPM 2243 Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari dosen saya, yaitu dosen Pancasila. Dengan pertanyaannya, peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen perdagangan online. Di sini, BPSK memiliki peran dalam melaksanakan proses atau pemutusan konflik konsumen melalui cara mediasi, arbitrase, atau konsilisasi dengan kesempatan yang diberikan, melalui konsultasi perlindungan konsumen, dan pengawasan dalam penerapan perjanjian, membuat laporan penyelidikan apabila indikasi melakukan pelanggaran. Itu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Luciano dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2233000036. Saya di sini akan menjelaskan peranan LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen makanan beracun. Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Konsumen bisa mendatangi Subdirektorat atau Subdit Pelayanan Pengaduan Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan. Konsumen yang akan mengadakan masalahnya bisa melalui fasilitas sebagai berikut, melalui nomor telepon dan email. Sekian dari video saya, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Natania, saya dari Prodi Ilmu Hukum dan dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pancasila kelompok 3 yang diajar oleh Pak Yanuar Ramadan. Era digital hadir dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jika dulu berbelanja hanya bisa dilakukan di pasar tradisional atau pasar modern, saat ini sudah tersedia pasar digital yang biasa disebut dengan marketplace. Bahkan lewat pasar digital, konsumen bisa menjangkau dan
membeli produk-produk ini dari luar negeri hanya lewat aplikasi dari smartphone. Kendati demikian, ada hal-hal penting yang harus menjadi perhatian konsumen dalam melakukan transaksi di pasar digital atau e-commerce. Pasalnya, kemudahan-kemudahan di era digital memiliki tingkat risiko yang tinggi. Misalnya saja penipuan, terutama di masa COVID-19 ini. Perkembangan penggunaan internet di Indonesia, peningkatan penggunaan internet cukup signifikan, mencapai 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk. Diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat 183.016 penduduk. Diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat baik melalui media sosial maupun platform e-commerce. Namun, potensi timbulnya masalah yang merugikan konsumen juga akan semakin besar. Antara lain yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari ketidaksesuaian jenis atau kualitas barang yang diinginkan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, serta ketidakamanan transaksi. Fakta ini, perkembangan penggunaan internet di Indonesia, peningkatan penggunaan internet cukup signifikan, mencapai 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk. Diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat baik melalui media sosial. Fakta ini tercermin dari data pengaduan konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN tahun 2020 pada sektor e-commerce yang mencapai 283 pengaduan. Terkait sengketa yang muncul antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah sudah menyediakan wadah penyelesaian seperti BPSK atau menempuh jalur pengadilan. Wadah penyelesaian seperti BPSK atau menempuh jalur pengadilan. Tetapi, menurut partner Hotman Sitompel Law Firm Dito HF Sitompel, konsumen dapat mencegah terjadinya sengketa. Konsumen harus cerdas dalam melakukan transaksi di pasar digital, berhati-hati dan mengedepankan self-awareness. Konsumen juga harus hati-hati kalau belanja online, karena ini bisnis kepercayaan. Awareness konsumen juga, kata Dito dalam live IG Hukum Online. Jika terjadi sengketa, Dito menegaskan konsumen bisa meminta BPSK untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Hanya saja, jika sengketa terjadi untuk barang yang secara nilai cukup kecil, terlalu lucu untuk dibawa ke BPSK, sehingga self-awareness menjadi panglima utama bagi konsumen untuk mencegah terjadinya sengketa jual beli. Kalau ada sengketa, bisa dilaporkan saja ke BPSK. Tapi tentu saja agak lucu kalau beli barang kecil tapi perkaranya harus sampai ke BPSK. Makanya, yang lebih dikedepankan adalah self-awareness. Harus dilihat saat beli barang, baca review, jangan sampai ada masalah. Lebih baik mencegah, karena ada hak konsumen dan ada juga kewajiban bahwa konsumen. Pengalaman pribadi, Dito menjelaskan bahwa jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baiknya dilaporkan ke BPSK terlebih dahulu. Di BPSK, putuskan. Yang dicapai bersifat win-win solution. Semisal tak puas dengan keputusan BPSK, konsumen dapat melakukan upaya hukum lainnya ke pengadilan atau perdata. Dia mengingatkan, gugatan pidana hanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika upaya sebelumnya tidak tercapai. Kalau tidak puas dengan keputusan BPSK, bisa lakukan upaya ke pengadilan. Tapi ingat, gugatan pidana ultimum remedium atau upaya terakhir, dan pelaku usaha harus itikat baik dalam berusahanya, ujarnya. Dito juga menjelaskan bahwa kemudahan jual beli secara digital juga memiliki resiko lain. Dari
sisi si pelaku usaha, saat ini banyak pelaku usaha terutama UMKM yang abai terhadap perizinan. Jika tidak hati-hati, produk yang dipasarkan pelaku usaha tanpa izin dapat disegel oleh aparat penegak hukum. Hal ini tentu merugikan pelaku usaha, sehingga dia mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tidak mengabaikan aspek legal. Sangat dianjurkan kepada UMKM untuk mengurus persoalan perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan demi keamanan dan kenyamanan bisnis dijalankan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus hati ujarnya. Dito juga menjelaskan bahwa kemudahan jual beli secara digital juga memiliki resiko lain. Dari sisi si pelaku usaha, saat ini banyak pelaku usaha terutama UMKM yang abai terhadap perizinan. Jika tidak hati-hati, produk yang dipasarkan pelaku usaha tanpa izin dapat disegel oleh aparat penegak hukum. Hal ini tentu merugikan pelaku usaha, sehingga dia mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tidak mengabaikan aspek legal. Sangat dianjurkan kepada UMKM untuk mengurus persoalan perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan demi keamanan dan kenyamanan bisnis dijalankan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus hati-hati. Misalnya jualan sambal itu pun gak bisa sembarangan. Bikin terus jual harus ingat ada BPOM-nya, ada izin, dan itu yang sering disikat sama aparat. Kayak packing, ulang snack misalnya, itu harus ada izin juga. Banyak juga pelaku usaha yang miss di situ. Mudah banget jualan online tanpa melihat ada faktor-faktor hukum. Penjual mengabaikan aspek legal, UMKM juga masih suka mengabaikan hukum dan menganggapnya tidak penting. Mending repot dulu di depan daripada repot di belakang, ujar imbuhannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Ardiansyah dari Prodi Teknik Elektro. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila kelompok 3. Jadi pertama, peranan LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Ini ada studi kasus. Dalam kesempatan ini kelompok kami akan mengambil kasus makanan beracun. Langsung ke poin aja ya. Paket takjil beracun ojek online di Jakarta. Seorang pengemudi ojek online atau disebut juga ojol mengalami kemalangan yang setelah menerima paket makanan untuk berbuka puasa atau disebut juga takjil dari wanita misterius yang tidak dikenal. Pengemudi tersebut, Bandiman, mengaku bahwa sebelumnya ada perempuan yang hendak mengirim paket takjil menggunakan jasanya. Bandiman yang saat itu sedang istirahat di samping sebuah masjid langsung mengiyakan perempuan tersebut dan menganggapnya sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak. Perempuan yang mengaku tidak memiliki aplikasi ojek online tersebut akhirnya berhasil mengirim paket takjil dibantu oleh Bandiman. Tetapi alamat penerima justru menolak paket tersebut dan paket takjil itu dibawa pulang oleh Bandiman. Takjil yang dinikmati bersama keluarganya itu secara tragis justru merenggut nyawa anaknya yang meninggal karena keracunan makanan akibat konsumsi takjil. Pihak yang terlibat sih anaknya sebagai korban ya, terus Bandiman juga mungkin terkena. Fungsi LPKSM dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, saran saya sih kita lebih berhati-hati lagi kepada orang tidak dikenal, apalagi tiba-tiba dikirimi sesuatu yang tak dari mana siapa pengirimnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Miftahul Soleh. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dan saya dari Universitas 17 Agustus 1945.
Saya akan menceritakan tentang kasus LPKSM dan menyelesaikan sengketa konsumen makanan beracun. Menurut saya, dalam sidak pasar modern seperti supermarket, toko bahan pangan, LPKS bertugas untuk mengawasi dan mengamati setiap bahan makanan kemasan. Contohnya seperti makanan kaleng, makanan ringan, susu, dan mie instan. Tugas LPKS razia makanan atau mengecek tanggal kemasan seperti expired. Penjelasan dari saya, tugas LPKS sidak atau razia tanggal kemasan atau expired. Bila barang kemasan rusak atau berjamur, maka LPKSM wajib menarik barang untuk menjadikan bukti dan peneguran kepada pihak toko agar lebih berhati-hati dan teliti melihat ngecek barang tersebut. Kesimpulan menurut saya, kita harus lebih teliti bila melihat barang. Bila ada kejanggalan, kita harus lapor ke pihak berwajib atau tugas LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Itulah penjelasan dari saya tentang kasus, penjelasan, dan kesimpulan dari saya. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.